Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi dengan saya yang punya channel Kicomania Pajampangan. Jadi di sini saya lagi bertamu nih ke markas Murai Batu, yaitu yang punya ring Ratu Fiona di wilayah 6 Jampang Kulon. Nah di sini kan Pak Haji gini ya, saya kedatangan ke sini nih sebenarnya bawa tujuan nih Pak Haji. Gitu. Jadi banyak pemula-pemula nih di Kicomania Pajampangan ini yang sangat antusias nih dengan murai batu gitu Pak Haji. Nah mereka kan mungkin kalau beli jadi nih Pak Haji ya, karena faktor ekonominya, faktor keuangannya gitu ya Pak Haji yang tidak memungkinkan, dan banyak pemula-pemula nih ya beli dari trotol gitu ya, ataupun dari anakan gitu, anakan murai batu. Nah kebanyakan nih kalau yang namanya pemula hanya ngurus aja gitu tanpa tahu ilmunya gitu. Nah bisa nggak Pak Haji untuk bagi-bagi ilmu nih buat para pemula-pemula yang punya anakan trotol murai batu gitu. Jadi ini bermanfaat nih insya Allah Pak Haji gitu. Jadi untuk yang pengen coba ngerawat murai itu memang sebetulnya harus dari nol ya. Iya Pak Haji. Dalam artian dari nol itu berarti kita merawat dari trotol gitu, kurang lebih usia 2-3 bulan gitu ya. Karena menurut saya memang kalau misalkan kita beli yang dewasa ya, atau misalkan yang udah jadi, itu nominalnya pasti wah ya gitu kan. Yang namanya pemula kan beli burung mahal, nah gimana gitu ya rasanya gitu kan. betul, makanya bagus kalau misalkan punya punya burung murai batu itu dari trotol, itu bagus. Cuman harus tahu juga, jadi untuk cara merawat burung murai batu trotol itu sebetulnya gampang-gampang susah gitu. Nah untuk jenisnya nih Pak Haji kan macam-macam nih jenis murai batu nih. Betul. Ya kan untuk pemula kan nggak tahu nih. Ya. Yang paling bagus nih ya, yang paling bagus nih buat para pemula nih jenis murai batu apa gitu. Kalau dari jenis ya, memang dulu itu sebetulnya hanya ada jenis itu tergantung sebuah wilayah. Gitu. Seperti murai batu Medan. Nah, itu wilayahnya, yang terkenal kan murai batu Medan betul. Gitu ya Pak Haji. Yang paling terkenal itu murai batu Medan, itu adanya di wilayah Sumatera. Dan untuk wilayah-wilayah yang lainnya itu jenisnya memang beda gitu. Ya kan ada murai balu, Lampung ya. Lampung, Jambi, Borneo, terus ada lagi Nias, Aceh gitu ya, Aceh ya. Kalau dulu memang begitu, banyak jenis-jenisnya tergantung sebuah wilayah. Cuman kalau sekarang kan bisa diternak ya, si murai batu itu bisa disilang gitu, seperti murai yang dari wilayah Sumatera disilang ke wilayah Aceh misalkan gitu, atau ke wilayah Jambi gitu. Jadi memang sebetulnya untuk ternakan ini menurut saya lebih bagus trotolan dari ternak itu daripada yang maksudnya yang dari luar gitu ya. Dalam artian dari luar itu kita nggak tahu itu burung itu dari mana asalnya, indukannya gimana gitu. Kalau untuk yang ternakan itu kita bisa tahu, misalkan si indukannya itu atau bapaknya itu juaraan gitu di kontes, mantan gantangan gitu ya, eksprestasi. Iya benar. Juga untuk merawatnya sebetulnya gampang-gampang susah. Jadi pertama-tama kalau bisa kita harus tahu dulu nih terahnya. Kalau misalkan pengen punya trotol, punya trotol nih turunannya siapa, terahnya siapa itu pertama itu. Yang kedua kita lihat juga dari caturangga, dari bentuk fisik ya. Dalam artian dari mulai paruh, mata, kepala, terus kaki, ekor juga gitu ekor. Nah kita harus benar-benar memahami dulu gitu. Dalam artian memang semua burung bagus, cuman kadang-kadang ada yang istilahnya menonjol lah, prospek gitu, itu kurang fighter gitu ya, kurang fighter gitu Pak Haji ya. Nah kalau itu mah nanti biasanya tergantung perawatan. Kalau misalkan perawatan yang betul, bisa-bisa burung biasa juga jadi bagus.
Cuman kalau misalkan perawatannya salah gitu ya, dalam artian memang nggak tahu ilmunya, yang bagus juga bisa jadi jelek gitu. Nah, kalau untuk isiannya Pak Haji nih ya, kan kalau Nah, trotol kita betul. kan mendidik, ada juga kan di luar-luar sana yang ada disebut sekolahan burung trotol. Nah. Jadi kita beli burung gitu kan, kita simpan, disekolahin, bayar berapa sampai akhirnya si suara-suara isian itu masuk, ya diambil gitu kan. Nah kalau untuk pemula nih, untuk Ya. pemula apa yang bagus untuk isian-isian? Saran nih, untuk kebanyakan? masteran ya, Heeh. kadang-kadang salah ya untuk pemula itu, dalam artian salah seperti ini. Ada pertanyaan nih dari teman saya, pemula, katanya jadi gini, saya punya burung murai batu trotol gitu. Terus pas begitu dia punya burung murai batu trotol nih, pas begitu saya tanya, masterannya apa om? Ternyata dia masterannya memang yang pertama ada lovebird, Ya, yang kedua kenari, ya, nah yang ketiga dia pakai MP3 soundbox. soundbox. Nah dia itu kan nggak tahu apa namanya untuk yang masteran yang benar itu seperti apa. Ternyata dia ngemasternya pakai burung murai batu, suara burung murai batu. Gitu, karena memang dia nggak Dia tahu. pemula gitu ya. Namanya pemula kan yang betul. penting bunyi gitu. Yang kan. penting bunyi gitu. gitu. Sedangkan kan itu hal yang sangat tidak baik untuk murai batu trotol dipakai di master sama burung murai batu dewasa. Itu bisa mentalnya nanti bisa ngedrop lah gitu. Ya jadi buat para pemula nih, ini sekedar masukan aja dari pakarnya murai batu. Ngopi dulu Itu om. jadi Ngopi dulu om. tidak ada jeleknya atau lebih bagus untuk pemula-pemula bisa memahami karakter burung ya Pak Haji ya. Gitu dari nol, intinya dari anakan trotolnya, cara merawatnya tadi udah dijelaskan sama Pak Haji. Awalnya kita harus tahu dari katuraga, ya kan, dari terahnya, siapa gitu kan, terus cara isiannya apa, cara masterannya gitu ya Pak Haji ya. Nah gitu untuk merawat nih. Nah sekarang untuk merawat nih Pak Haji nih. Gitu. Kalau saya pribadi nih ya, pagi-pagi nih wajib jemur, wajib ngibun. Ibun. Pagi-pagi kurang lebih jam 5 kita ngibun, ya, kurang lebih pagi-pagi jam 5 kita keluarin dari rumah, buka kerodong, langsung gantung di tempat yang istilahnya ada pohon misalkan gitu ya, biar dia lebih merasakan alami, suasana alam. Yang pertama gitu. Nah yang kedua untuk pemberian EF-nya gitu kan. Pemberian EF kalau saya biasanya standar itu dikasih 5 pagi, 5 sore gitu. Tapi tergantung kembali ke karakter, keinginan burung pemilik ya. Pemilik. Yang pertama itu kita harus tergantung keinginan kita dulu. Sesudah nanti ada penolakan dari burung, baru kita bisa memahami karakter dia. Gitu. Jadi kalau misalkan, jadi untuk EF nih, misalkan untuk EF 1 sampai 5, terus kita kasih lagi satu lagi masih mau, gitu. kasih lagi satu mau, berarti udah 7 ya. Kasih 8 udah telat ya, udah berarti ada penolakan dari burung, berarti kita udah tahu nih, paham karakter dia pengen ngakan jangkriknya itu 8. Oh gitu Pak, 8 pagi 8 sore. Nah untuk pemberian yang lainnya, misalnya yang lainnya gimana? dari kroto seminggu 2 kali bisa, seminggu sekali juga bisa. Cuman kalau misalkan masih anak harus memang agak dijor ya. Jadi standar memang jangkrik 5. Cuman untuk trotol sebisa mungkin harus masukkan nutrisinya, vitaminnya lebih banyak gitu. Atau misalkan mau 10-10 gitu. Ya disesuaikan aja sama tadi itu. Nah untuk jemur itu sampai jam berapa yang bagus Pak Haji? Nah kalau untuk jemur itu dari jam 7 sampai jam 10 itu matahari yang bagus, jam 7 sampai jam 10. Cuman bisa disesuaikan. Kalau misalkan nanti ternyata burung baru 1 jamnya udah gelisah gitu, udah mangap, udah nggak mau,
kita tinggal disimpan lagi, Angin, gitu ya. disimpan lagi di teras gitu, jangan dijemur, udah cukup berarti gitu. Baru pemasteran itu yang enak dari jam berapa Nah. Pak Haji? Nah, untuk pemasterannya gitu. Sudah jemur nanti kita tinggal pemasteran. Biasanya kalau misalkan untuk burung-burung yang lain ya, maksudnya burung masteran gitu, itu memang harus dari pagi sampai sore gitu. Kalau misalkan untuk MP3 atau pakai soundbox, nah itu bisa malam atau pagi, nah subuh gitu. Untuk pemasteran, mandi misalkan, untuk mandi bagusnya sore. Sore hari. Karena Itu berapa minggu sekali itu? Kalau untuk mandi di trotol gitu ya. untuk mandi di trotol itu memang sebetulnya yang pertama cara ngajarinnya itu yang susah. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya cara ngajarin mandi burung, itu yang pertama jangan kita paksa dulu. Yang pertama itu Untuk jadi, masuk keramba gitu Pak. gitu. Untuk Misalkan masuk mau keramba. dimandiin nih ke keramba gitu, jadi burung jangan dipaksa. Misalkan coba dulu nih cara dengan pancingan jangkrik misal gitu, Biar dia mau masuk keramba gitu. ya biar Oh. dia mau masuk keramba gitu, pancing dulu sama jangkrik. Oke, Pak. Sudah nanti di dalam keramba, kalau misalkan dia nggak mau mandi, kita bisa pancing juga sama semprotan gitu. Jadi bisa disemprot-semprot gitu ya biar dia mau mandi. biar memancing dia mandi gitu. Nah, terus Pak Haji nih, untuk merawat dari anakan trotol tuh untuk menginjak remaja atau pastol itu berapa bulan kira-kira Pak Haji? Nah biasanya itu ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung terah ya. Cuman kalau misalkan standar ya, umumnya gitu, itu mulai dia mabung kurang lebih usia 4-5 bulan dia mabungnya itu. Jadi mutasi ya, disebutnya Mutasi ya, disebutnya mutasi dari dari trotol trotol ke pastol ke ya. pastol gitu. Nah itu misalkan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, karena jarak mabung itu, jarak mutasi itu dari awal sampai dia rapih ya kurang lebih 3 bulan. Oh, berarti hitungannya kurang lebih kalau kita ambil 5 bulan tambah 3 bulan berarti 8 bulan udah mutasi ke pastol gitu. Nah kalau bisa untuk teman-teman jangan dulu di track ya, kalau udah pastol nih atau masih basah bulunya jangan dulu dipancing-pancing atau kita coba untuk Pegang tangan didatang gitu. misalkan, itu jangan gitu, karena Karena- bisa jadi mentalnya nanti dia kan masih pembentukan mental gitu. Siap Pak Haji, itu ilmu juga nih buat para pemula-pemula kicomania Pak Haji ya. Siap Pak Haji. Jadi begini guys ya, para kicomania semua ya, kita udah dapat sedikit ilmu gimana cara merawat burung dari nol, dari trotol sampai ke mutasi, yaitu disebut pastol ya Pak Haji ya. Nah, jadi ini ya lumayan ilmu buat para pemula-pemula, jadi jangan patah semangat, tetap ya kita yakin bahwa kita bisa mendidik burung, kita bisa mengondisikan burung, bahkan mungkin sampai juara ya Pak Haji. Nah itu ada kepuasan tersendiri. Siap Pak Haji, mungkin itu fase-fasenya udah tadi dijelasin sama Pak Haji ya, cara merawatnya gitu ya. Tinggal kita ya pelan-pelan sambil kita belajar gitu kan, sambil kita memahami gimana nih burung kita nih. Nah itu jadi gitu. ketahuan nanti kita bisa memahami karakter burung kita kalau misalkan merawat dari nol, dari trotol. Oke Pak Haji, terima kasih atas sedikit masukannya buat para kicomania sama-sama. pemula ya Pak Haji ya. Ini cuman kopi doang ini Ya nggak tuh. apa-apa Pak Haji, yang penting kita kasih ilmu buat para kicomania di sono yang Siap, baru siap. istilahnya baru terbentuk lah kicomania, semangatnya gitu Haji ya buat pemula-pemula. Jadi buat pemula-pemula nih, kata Pak Haji jangan patah semangat ya, sekali lagi jangan patah semangat. Salam kicomania. Mantap. Assalamualaikum Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke.